Hai guys, berjumpa lagi bersama kita Media Center Korwil Manggala Agni Provinsi Jambi. Nah, kalau episode sebelumnya kita kedatangan tamu dari Jakarta, Kepala Manggala Agni, kemudian Kasubdit seperti itu. Edisi kali ini tuh spesial banget, tapi nggak pakai telur, karena tamu kita datang langsung, bukan datang ya, tapi dari dalam provinsi. Teman-teman kita yang terjun langsung ke lapangan, yang luar biasa banget. Dan juga teman-teman pasti penasaran kan kalau pernah denger Sri Kandi Manggala Agni. Nah, kali ini di samping Vivi sudah ada dua Sri Kandi yang luar biasa. Kita sambut dengan tepuk tangan ya. Siap ya semuanya, tepuk tangan ya. Sebelah kanan atau kiri dulu nih? Kanan dulu ya. Anggun Erlisa. Sebelah kiri ada Iis Sugiyati. Luar biasa sekali. Jadi Mbak Anggun dan Mbak Iis adalah Manggala Agni, tapi yang kebetulan jenis kelaminnya perempuan ya. Iya, betul. Mbak Anggun, boleh sapa dulu penonton kita yang luar biasa. Halo Sobat Cipongi. Sahabat Cipongi ya. Emang sahabat Cipongi kalian nggak tahu ya? Mbak Iis silahkan disapa. Halo kawan-kawan. Luar biasa banget. Mbak Anggun ini dari Daop mana Mbak? Bukit Tempur. Dari Daop Bukit Tempur yang teman-teman. Kalau Mbak Iis dari Daop Kota Jambi. Nah, dua Daop yang berbeda. Tapi kalau misal pemadaman tuh sering ya Mbak ya, Daop Kota Jambi sama Daop Bukit Tempur, karena dua wilayah ini yang paling banyak gambutnya seperti itu. Nah, kalau Mbak Anggun sendiri masuk menjadi Manggala Agni tahun berapa Mbak? Gabung di Manggala Agni ini pada tahun 2020 awal. 2020 awal tuh berarti baru 1 tahun jalan 2 tahun. 1 tahun belakangan ya. 1 tahun ke belakang. Mbak Anggun ini usia berapa Mbak? Kalau boleh tahu Mbak. Usia milenial gitu ya kan. Usia iya lagi mekar-mekarnya gitu. Iya, lagi bunga mawar gitu ya kan. Iya, banyak durinya nanti ya. Kalau Mbak Iis dari Manggala Agni masuknya tahun berapa? Saya gabung dari tahun 2005. Tahun 2005, berarti udah berapa tahun tuh Mbak? 5, ya Mbak, berapa? Semua? Berapa? 17 tahun. 17 tahun, 17 lah bisa. 17. Mbak Iis boleh ditanya usianya nggak? Mau dibalik boleh Mau dibalik boleh nggak? Luar biasa nih. Berapa Mbak usianya Mbak? Usianya beda tipis sama Anggun, saya 32. 32 ya? 32 ini? 22 ya jauh ya jauh gitu ya. Nah Mbak Iis kan bukan waktu singkat ya, 17 tahun tuh kalau anak tuh udah SMA gitu ya. Apa sih yang membuat Mbak Iis tuh bertahan gitu kan? Manggala Agni tuh kerja di lapangan, panas dan capek-capek gitu. Apa yang membuat Mbak Iis masih bertahan sampai sekarang? Saya bertahan itu karena saya nyaman. Aduh, itu pakai hati ya Mbak ya? Iya, pakai hati. Nyaman ya. Kok bisa nyaman? Maksudnya nyaman tuh gimana Mbak? Dia dapat tempat kerja yang nyaman. Terus kerjanya juga fleksibel. Fleksibel tuh gimana nih? Tapi kalau ada pemadaman kan Mbak Is harus turun ke lapangan juga. Iya sih. Itu nggak ngerasa berat gitu? Enggak Mbak. Kan kita udah atur urusan keluarga, udah kita selesaikan, baru kita kerja. Mbak Is sudah berkeluarga, sudah punya anak? Udah. Berapa Mbak? Anak saya 3. Anak 3. Rajin ya Mbak. Rajin. Nah anak 3 ini Baru kan ngurus 3. rumah tangga, betul. Dari ngurus anak juga kan. Kemudian ngurus Manggala Agni yang setiap saat harus bisa di calling nih. Gimana cara Mbak Is bagi waktunya tuh? Ya kebetulan di rumah ada orang tua yang membantu, jadi sangat terbantu. Iya ya Mbak ya. Jadi kalau misal sewaktu Mbak Is ke lapangan ada orang tua yang jaga, ada suami juga. Iya, dan paham juga ya tentang pekerjaan Mbak Is. Gitu. Alhamdulillah keluarga dan suami mendukung support yang nggak komplain. Kamu ini keluar panas, nggak gitu ya. Panas-panasnya juga nggak parah. Gitu ya. Terus selama 17 tahun ini nih Mbak, pernah merasa kayak kayaknya Manggala Agni ini aku kayaknya udah nggak sanggup lagi nih gitu nggak? Nggak pernah ya. Memang kan udah nyaman itu ya Mbak. Tetap semangat aja yang penting Mbak. Tetap semangat. Karena pekerjaannya atau karena lingkungannya? Karena semuanya. Teman-temannya, kekeluargaannya, semuanya bikin nyaman. Berarti nggak cuma sekedar berangkat kerja gitu Mbak ya, tapi solidaritas dari teman-teman ini juga gitu.
luar biasa banget ya. 17 tahun itu bukan waktu yang sebentar loh Mbak. Kan Lama sekali itu. iya lama ya. Kadang kan kita kalau kerja kalau apa ya kayak kayaknya aku nggak bisa nih gitu kan. Ya, kalau Mbak Iis masuk jadi Mangala Agni tahun berapa Mbak? Saya gabung tahun 2005. 2005 itu berarti berapa 16 tahun. 16 tahun ya Mbak ya. 16 tahun itu bukan waktu yang singkat gitu ya Mbak ya. Kalau 16 tahun tuh kalau anak-anak udah Remaja. SMA ya, Iya, remaja SMA. SMA lagi mekar-mekarnya. Nah, apa sih yang membuat Mbak Iis masih bertahan gitu selama 16 tahun menjadi seorang Sri Kandi Manggala Agni gitu? Ya saya bertahan selain saya juga butuh pekerjaan, saya juga nyaman Jujur Mbak. sekali. Iya. Saya juga nyaman kerja di Manggala Agni ini. Iya, walaupun butuh pekerjaan tapi kalau tempatnya nggak Nggak nyaman juga nggak mungkin betah, bertahan kan? kan. Nyamannya tuh gimana Mbak? Ceritain dong ke kita. Apa sih nyamannya itu? Apa kursinya empuk di sana atau gimana gitu? Nyaman dalam artian teman-temannya, gimana ya, kekeluargaannya dapet, gitu kan Mbak, teman-temannya juga baik-baik. Namanya baik-baik. Heeh. Nakal ya. Wadah. Nah, Mbak Iis kan usianya juga udah nggak remaja, mau bilang kayak gitu Iya, kan nggak iya, enak nggak ya. remaja. Usianya kan ini sudah berkeluarga ya Mbak ya. Iya. Di rumah juga udah ada anak gitu. Gimana cara Mbak Iis bagi waktu nih sebagai ibu rumah tangga, sebagai seorang ibu, seorang istri, dan juga seorang pekerja Manggala Agni gitu. Kalau Manggala Agni kan kalau ada pemadaman, harus cepat merapat gitu. Gimana cara Mbak Iis bagi waktunya? Sebenarnya sih memang sulit ya Mbak dalam membagi waktu, cuman karena alhamdulillah ada bantuan dari orang tua dalam menjaga anak, Ya. jadi saya terbantu. Terus keluarga support Ya, keluarga ya, Mbak? saya, suami saya, orang tua juga support, mendukung. Nggak ada komplain Mbak. Biasanya kan kalau orang tua kan nanti kamu di luar capek atau bahaya gitu. Enggak sih. Enggak ya? Yang penting didoain Biasa tuh nggak aja. peduli. Didoain aja Mbak. Iya bener ya. Iya, 16 tahun bukan waktu yang ini ya. 16 tahun Anggun masih kelas berapa? 2000 Kelas 2005 ya? SMA ya. 2000. 2 SMK. 2 SMK. Kalau umuran aku 16 tahun 2 SMK. 2 SMK. Kalau 2005 masih ngapain? 2005 umur Masih pakai pampers kali ya? masih pakai pampers. Jalan-jalan di jalan. Mbak Iis tuh udah ini ya pegang nozzle mungkin ya 2005. Sedangkan aku masih ingus-ingusan gitu kan. Masih ingus-ingusan bener banget. Jadi itu tadi ya Mbak, pasti pintar-pintarnya Mbak Iis juga untuk ngasih pengertian ke orang tua gitu ya Mbak ya. Berarti selama ini ada komplain nggak dari keluarga? Komplain dari keluarga. Komplainnya yang biasa-biasa lah. Yang biasa ya. Pulang ke sorean. Oh gitu. kan. Anak ada protes Anak, nggak? iya. Ada protes ya. Ibu kok pulangnya sore? Sorean gitu kan. Gitu-gitu aja sih. Jadi terharu ya. waktu hamil gitu. Waktu hamil tetap kayak biasa sih Mbak. Kayak biasa ya, Mbak, ya. Tetap Ada- patroli juga. Tetap patroli juga, oh, Heeh. Luar biasa ya berarti ya. Dan so far ya oke-oke aja keluarga juga ya, Mbak ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah luar biasa banget. Jadi support keluarga ini juga penting. Iya, yang paling penting emang support keluarga dan doanya Mbak. Iya betul. Nah, Mbak Iis ini kan apa namanya tadi? Mbak Iis 16 tahun. Udah dari 2005. Terus Anggun sedangkan baru Setahun. 1 tahun ya. Nah, saya penasaran nih Anggun, sebagai anak muda milenial tadi kan, lagi mekar-mekarnya tadi kalau Anggun bilang. Apa sih yang membuat Anggun tuh apa ya? Aku mau loh kerja jadi Manggala Agni. Kan banyak pilihannya tuh anak zaman sekarang, kerjaan yang mungkin lebih nggak kotor-kotor, nggak capek-capek, nggak panas-panas gitu. Apa yang buat Anggun pengen aku mau jadi Manggala Agni? Mungkin karena bawaan dari diri juga ya Bu ya. Kayak merasa tertantang gitu. Oh, Anggun suka tantangan ya? Ya, Hmm. yang merasa tertantang itu kayaknya pengen gitu di situ bantu gitu. Anggun tahu pertama kali Manggala Agni dari mana? Manggala Agni, tahu Manggala Agni itu dari ya karena dekat rumah juga kan lokasi. Oh, lokasi dekat rumah. Nggak jauh. Jadi kan orang Manggala Agni itu dulu kan sering sosialisasi ke sekolah-sekolah. Oh iya, terus Anggun lihat gitu ya. Lihat. Awalnya sih nggak tertarik Bu, karena kan mikirnya karena nggak tahu kalau memang itu tuh tupoksinya kan tentang kebakaran. Iya.
pikir kan kayak damkar biasa bae gitu kan. Terus ngulik-ngulik lah nih sedikit-sedikit, kepo-kepoin dikit kan. Ternyata kayak gini loh, ada patrolinya juga kan, ada patroli, terus pemadaman. Itulah jadi tertantang tadi kan. Nggak malah aku takut nih kalau pemadaman, takut kebakar gitu nggak? Malah kepengen ikut. Malah pengen ikut dibakar. Pengen ikut pemadaman. Pemadaman kebakar. Iya. Ikut turun terjun langsung ke lapangan gitu ya. Terus selama 1 tahun setengah ya, Iya, bisa dibilang 1 tahun setengah ini udah ikut semua kegiatan. Semua kegiatan alhamdulillah sudah. Cuma kalau pemadaman di tahun 2020 kan di wilayah kerja Bukit Tempurung Sumatera 11 itu udah minim gitu kan. Tapi ada beberapa di awal tahun kemarin. Iya. Itu di Desa Mencolok tepatnya kan. Ikut turun cuma nggak pas kobar-kobaran api besar gitu. Karena kan memang juga apinya tuh nggak terlalu besar. Jadi ikut pas pendinginan, turun ikut. Orang tua gimana, Gun? Orang tua nggak khawatir atau takut gitu kan? Anaknya ikut lapangan gitu. Kayaknya aman-aman ya, Bu. Aman-aman aja, nggak ada komplain gitu. Alhamdulillah nggak komplain, malah ngedukung gitu. Ngedukung. Karena kan patroli kan jauh-jauh tuh kayak di Berba gitu, di daerah Tanjung Jabung Barat, di Buram Hitam. Karena kan itu kalau patroli tuh nggak mungkin balik hari kan, kalau jauh pasti nginap. Jadi orang tua tuh nggak apa-apa, kata asal bisa jaga diri, hati-hati di jalan. Percaya ya, iya, percaya gitu. Tapi aku penasaran juga nih sama Mbak Is, nanti mau nanya. Sama 1 tahun setengah ini pernah ngalamin kayak cedera atau jatuh gitu atau? Alhamdulillah belum pernah. Alhamdulillah enggak ya. Semoga aman ya. Tapi kalau Mbak Is selama 16 tahun ini pernah ngalamin kayak gitu nggak? Enggak, alhamdulillah Aman ya. Jadi emang benar-benar harus jaga diri. Harus jaga diri. Iya benar, apalagi emang keselamatan nomor 1 kan. Bener banget. Jadi nggak asal kita ke lapangan nih mau lagi semangat-semangatnya gitu kan. Iya. Jadi tetap, Apalagi kita kan kalau patroli naik motor. iya benar. Kalau patroli naik motor. Ada perlakuan khusus nggak sih, Mbak? Menurut Mbak Is gitu dari teman-teman. Menang cewek ini jadi dikhususin gitu. Kalau untuk di lapangan nggak ada, Nggak ada ya, Mbak. Jadi Sama aja lah perasaan. gender ya. Nggak ada perbedaan. Nggak ada perbedaan ya. Jadi fine aja, enjoy gitu ya, Mbak ya. Tadi kan Anggun bilang, kebetulan rumah Anggun deket Daop nih. Dan salah satu motivasi Anggun pengen jadi Manggal Agni itu karena sering lihat nih kegiatan teman-teman Manggal Agni yang di Daop. Iya, benar. Nah, selama itu tuh ada nggak pengalaman yang unik Anggun pernah lihat atau pernah rasain gitu? Kalau untuk pengalaman yang agak miring-miring ya tentang Manggal Agni itu pernah didengar selentingan-selentingan. Karena kebelakangan ini tadi ada satu rumah warga dekat rumah yang kebakaran. Nah, jadi karena mungkin kan sosialisasi kita ini ke daerah situ kurang terjangkau. Karena kan memang daerah situ juga bukan area rawan kan, karena perairan gitu. Bukan gambut juga karena pematang. Jadi masyarakat situ mikir gini, telepon Anggun katanya kan. Oh, langsung telepon Anggun. Telepon Anggun. Situasi kan Anggun lagi di kantor. Telepon Anggun, kabarin. Katanya ada kebakaran rumah. Pada saat itu kami lagi di kantor kan memang lagi ada ngerjain tugas dan abang-abangnya lain juga ada kegiatan kan, kayak kegiatan sorenya. Nggak diterima telepon, tapi masyarakat itu ngomongnya kayak aku tadi ada nelpon kata dia, tapi nggak ada respon dari Manggal Agni. Karena kan Manggal Agni itu damkar. Nah, mikirnya mereka damkar. Pikir masyarakat Manggal Agni itu damkar. Yang mana damkar itu kan tadi perumahan gitu kan, bukannya. Iya, sedangkan Manggal Agni itu lahan. Jadi orang itu berpikir selentingan, apa sih fungsinya Manggal Agni itu di sini kalau nggak bisa bantu masyarakat? Jadi saya itu jelasin ke masyarakat, mungkin sama masyarakat sama teman-teman yang lain juga ya. Jadi fungsi Manggal Agni itu tupoksinya itu untuk kebakaran hutan dan lahan, menjaga hutan dan lahan. Kalau untuk perumahan mungkin kegiatan sosial kami gitu kan. Perbantuan dari kegiatan kantor. Itu berarti masyarakat sempat cekcok kemarin. Cekcok juga ya. Iya, adu mulut sampai mungkin kalau dipikir-pikir ya, ini kan maaf kayak
niatnya bantu gitu kan, bantu dengan hati ikhlas. Jadi kalau dengar omongan cacian lah, memang cacian yang keluar dari masyarakat itu kan, cacian segala macam. Jadi rasa mau bantu tuh juga berat jatuhnya kan, karena omongan-omongan itu. Pokoknya sampai ya, tau lah masyarakat kan mereka keras dengan egonya, pengennya tuh harus sigap gitu, harus ada perbantuan, sedangkan memang bukan tupoksi kita gitu. Tapi mungkin di situ miskomunikasinya lebih ke itu tadi ada yang bilang hubungin, tapi ternyata nggak ada gitu nggak ada kan, yang malah hubungin, ada pemuda itu kan, pemuda desa yang ngasih tahu ke kantor ya. Pas datang terus juga ada kadaop juga kan saat itu, langsung asli saya suruh berangkat. Jadi kalau misalnya perbantuan siap bantu. Iya siap, langsung siap segera. bantu. Tapi orang tuh ngomongnya seakan-akan kami udah nelpon loh dari tadi tapi nggak ada respon, sedangkan di telepon Anggun itu nggak ada sedikit pun berdering gitu. Mungkin juga pemahaman masyarakat juga belum begitu. Iya. Ini ya. Mau dijelasin lagi. Iya. Kalau Mbak Is nih ada sama 16 tahun ya, pasti ada pengalaman unik yang persepsi masyarakat tentang Manggala Agni ini. Iya, ternyata Manggala Agni itu belum dikenal, belum cukup dikenal gitu loh Mbak. Belum cukup dikenal sama masyarakat. Masyarakat tuh nggak tahu Manggala Agni itu tupoksinya di mana. Sedangkan kita kan di hutan. Iya. Ini mereka masih mengira kalau kita tuh pemadam kebakaran kota. Iya. Nah, sempat ada teman yang telepon minta tolong ditolongin itu kucing anggoranya masuk dalam got. Iya ya. Iya. Oh iya. Soalnya kalau di sini kan pemadam kebakaran juga bantu-bantu yang kayak gitu kan. Iya, kalau damkar ya. Jadi di situ juga saya jelaskan kalau kita ini Manggala Agni khusus di pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Ya. Bukan damkar. Iya, bukan damkar, bukan yang nolongin kucing gitu kan. Kucing dalam got, keluar masuk rumah gitu kan. Iya bener sih. Kadang-kadang juga kalau saya ada pengalaman juga naik transportasi umum kayak sebut saja Gojek gitu ya. Kerjanya di mana? Di Manggala Agni. Oh itu ya yang damkar itu ya. Jadi memang mungkin masyarakat tuh belum begitu paham lah perbedaan antara damkar dan juga Manggala Agni. Mungkin ada sebagian yang paham, maksudnya ada sebagian udah kenal Manggala Agni, tapi belum tahu tupoksinya kemana-kemana gitu kan. Tapi emang Manggala Agni luar biasa ya Mbak. Kalau ada ini kegiatan sosial untuk pemadam kebakaran rumah juga, kalau yang dekat-dekat kantor itu pasti dibantu. Iya pastilah. Nggak menutup mata gitu ya Mbak. Benar. Betul. Kalau misal kita emang bisa bantu gitu, pasti dibantu. Nggak harus mikirin ini bukan tupoksi aku nih. Iya, yang penting ada komunikasi ya Mbak ya. Iya benar, ada komunikasi. Mungkin Mbak Aun tadi kasusnya yang komunikasi yang itu ya. Komunikasi antara masyarakat tuh tadi kan. Nah terkait sosialisasi nih, Mbak ini kan Sri Kandi tadi ya. Manggala Agni kan lebih banyak cowok nih. Waktu kalau patroli itu kan campur ya, cewek cowok. Nah ngerasa nggak ada perbedaan kalau misal yang turun cewek sama yang turun cowok untuk kegiatan patrolinya? Kalau untuk yang pernah aku ngalamin ya, kayak yang jauh-jauh kegiatan patroli gitu kan. Tapi memang ada sebagian masyarakat ini kayak tertarik gitu kan. Ini ada apa sih, ada ibu-ibunya juga, maksudnya ada ceweknya juga kan. Merah-merah pula kan, apalagi kalau patroli itu panas-panas, tengah-tengah hari pakai baju. Image mereka tuh cowok gitu ya. Pakai baju merah. Apalagi kan kalau pakai topi rimba kan nggak kelihatan hijabnya nih. Oh iya, tertutup pas deket. Oh, katanya kan ada juga ceweknya. Dari mana Mbak? Kan ditanya dari mana Mbak? Dari sini dari Manggala Agni. Jadi responnya enak sih kalau selama Anggun yang patroli masyarakat. Enggak ini ya. Tapi pas kegiatan Anggun patroli, terus yang menyampaikan sosialisasinya abang-abang, ada juga bapak-bapak yang kayak acu gitu nah. Masih kayak ya masih cuek gitu nah. Tapi sebagian besar kalau yang cewek yang ngomong, apalagi kalau ibu-ibu nyambung banget itu, lebih nyambung kalau sama ibu-ibu. Nah, gitu biasanya juga begitu kan Mbak. Kalau yang ditemuin laki-laki biasanya yang buka duluan itu yang bapak-bapaknya gitu kan. Nanti kalau ketemu respondennya ibu-ibu ya kita yang duluan gitu, udah nyapa gitu kan. Jadi ini ya pengaruh juga ya antara kalau cewek sama cowok yang turun itu ya. Kalau cewek mungkin dapat kopi gratis ya Mbak ya. Bener. Kopi bisa sama gulanya juga. Bisa. Enggak pahit. Itu pulang
patroli ya pulang habis dari mana gitu ya. Iya Mbak, bener. Iya. Lagi kalau udah ketemu respondennya yang ramah, yang welcome banget kan. Nah, pernah ketemu responden yang nggak enak gitu nggak? Pernah. Benar Mbak. Iya bener, kita mau ambil foto dokumentasi aja itu sulit kan. Nggak mau dia. Nggak mau, ini kenapa di foto-foto katanya gitu. Nggak suka dipublis gitu Iya, ya. dia takut kali mau buat apa gitu kan. Padahal kita cuman bilang ini tanda buktinya kalau kita tuh kerja kan. Ada kegiatan. Kalau kita tuh sampai di desa Bapak gitu. Ada yang marah-marah nggak Mbak? Nggak ada sih kalau marah-marah. Kalau di foto paling. Iya, kadang suka nggak terima gitu kan. Agak cuek juga sering. Kebanyakan memang cuek sih kalau bapak-bapak Iya. gitu. Kayak ini ada apa sih, datang-datang foto. Maksudnya kan kita jelasin, kita kan patroli, kita sosialisasi, kita jelasin kedatangan kita tuh untuk apa, foto dokumentasi kita tuh juga untuk apa. Iya, Tapi kan. mungkin dia pikir apa ini kok datang rame-rame gitu kan, foto-foto gitu. Padahal kan kita jelasin, kan kita juga udah minta izin Pak, kami izin minta foto untuk kegiatan dokumentasi kami bahwa kami memang ada kegiatan patroli di desa ini gitu, dan ini dokumentasi untuk laporan kami gitu. Pernah ada cerita lucu nggak waktu turun di lapangan gitu? Kalau Mbak ada Mbak? Oh, Mbak Anggun dulu apa Mbak Is dulu nih? Boleh Mbak Anggun dulu. Kalau Anggun kemarin itu pernah tahun lalu itu kami patroli, jadi melewatin kebun kan karena mau cari area rawan juga kan, lihat-lihat area rawan. Terus ada ketemu bapak-bapak ini, dia duduk sendirian. Posisinya itu di kebun, duduk, pikir kami orang lagi istirahat kan, jadi kami samperin. Orang lagi istirahat kerja kami samperin, kami ngobrol-ngobrol panjang lebar, kami ngobrol, bapak tuh gini memang ya respon ya. Tapi dia memang gak ngomong, tapi kami lanjut kegiatan sosialisasi kami ya Bu, karena kan memang tujuan memang sosialisasi masyarakat, apalagi bapak tuh punya lahan, pikir kami tuh lahan dia kan. Dan ternyata usut punya usut, geleng-geleng kok gak ada respon dari bapak ini gitu kan. Bilang lah ibu-ibu, Mbak, jadi astagfirullah, ini sia-sia tuh kayak gimana sih Bang? Udahlah kita lanjut lagi. Tadi kita abang-abang gue, aduh dari tadi baca gue rupanya orang gak nyambung gitu kan ya. Iya. Pokoknya panjang udah cerita kan, jelasin gini-gini. Terus ada ibu-ibu, Mbak, astagfirullah gitu. Soalnya bapaknya ngerespon. Dia nggak gitu kan. Benar. Pikir kami kan memang orang normal, jadi kami juga tidak berpikir kalau itu orang yang kurang normal gitu, karena kan dia di kebun sendirian, pikir istirahat itu lahan dia, jadi kami sosialisasi untuk hati-hati gitu. Rupanya orang kayak gitulah. Unik sih itu. Dan tampilannya pun juga biasa gitu ya. Iya, nggak terlihatnya orang yang kayak itu gitu nah. Ya, memang itu unik. Halo Ais, ada cerita lucu kayak gitu ya? Cerita lucu ya Mbak ya, sebenarnya nggak lucu sih sebenarnya. Ya nanti kita pura-pura ketawa aja. Sebenarnya nggak lucu tapi emang dibuat lucu. Coba dibuat lucu. Jadi kita itu kan patroli naik motor, kemudian ada jalan yang jelek, becek kan habis hujan, tergenang air gitu, licin. Terus teman kita itu di depan itu jatuh gitu kan, sempet jatuh gitu, dan itu kita malah ketawa, itu lucu buat kita. Bukannya mana mau bantuin ya kan? Kitanya emang sesuatu yang berat itu kalau diketawain ya Bener kan? Iya, memang nggak sakit tapi kan Malu. malunya itu. Betul. Ya kita bawa happy lah kalau Iya di benar, lapangan harus kan, bawa Mbak. happy. Kalau enggak Jadi- kita bakal udah capek, stres Iya. kan. Bener. Harus dibuat happy. Ada aja ya Kalau ceritanya. malah kalau pengalaman yang kemarin celana robek lah di motor. Oh jangan robek. Celana robek di motor. Itu kan patroli. Iya, karena patroli paling jauh berapa jam? Perjalanan paling jauh itu ke Simpang Berbak sekitaran, kalau dari Daop karena kan guyur-guyur jalannya ya, 4 jam lebih lah. Itu 4 jam itu baru nyampe lokasi. Baru nyampe lokasi. Itu pun karena medan perjalanan juga kan. Wilayah Tanjung Timur kan jalannya memang gerindil-gerindil kasar gitu, batu-batu, jalan Itu BKS. pulang balik lagi ke Daop atau nginep Enggak, nginep di lokasi. Nginep di lokasi ya. Nginep di lokasi. di rumah warga? Enggak, karena kan di Simpang Berbak itu juga ada Daop juga kan. Oh, Daop, NBS. iya. Iya, pernah juga kemarin
numpang nginep di situ dan orang juga ramah-ramah kan. Terus beberapa kali patroli ke sana juga ada rumah masyarakat, ada rumah kenalan gitu kan. Karena sering ke situ jadi ada kayak jadi saudara angkat gitu kan. Jadi nginep di situ. Kalau Bais paling jauh? Paling jauh paling perjalanan 3 jam. 3 jam ya, Mbak. Iya. Itu ke desa Sungai Awur. Sungai Awur, 3 jam. Nginep atau balik? Kalau untuk patroli pencegahan mandiri itu biasanya kita balik. Tapi kalau untuk patroli terpadu baru kita akan ada poskonya kan, jadi kita nginep. 3 jam lumayan juga ya. Kadang nyampe malam kan, Mbak. Iya. Jam 9. Itu 3 jam malam. Jalan normal atau hujan? Normal. Nah, cuman memang kalau jalan desa kan nggak mulus kayak di kota kan. Belum lagi kalau misalnya hujan ya, kondisi hujan itu bakal lebih lama lagi. Becek, nggak ada ojek lagi. Capek sekali. Harus semangat. Harus semangat, benar. Nah, terus tadi nih kegiatan Manggarai ini kan sibuk nih, ada patroli terpadu, ada patroli mandiri, belum lagi yang ada kegiatan di Daop, gitu. Ada kesibukan lain nggak, Mbak Agun? Di luar Manggala Agni? Mungkin kesibukan lainnya kuliah ya, Bu. Oh, Mbak Agun masih kuliah? Masih kuliah. Jadi kuliahnya tuh sistemnya Sabtu Minggu gitu kan. Iya. Dan kalau untuk sekarang kuliahnya itu pandemi ini kan jadi di rumah kan. Jadi online kuliahnya. Terus kalau untuk kegiatan yang lainnya kesibukan, cari kesibukan lah, Bu. Cari kesibukan tuh jadi tukang make up gitu. Oh, make up artis juga ya? Make up ya, gitu kan. Jadi gitulah. Ya cari kesibukan daripada make up apa? Wisuda atau pengantin atau party juga, ya. Terus wedding. Itu emang bisa bakat dari ini, dari bakat dari orang tua. Dari orang tua. Orang tua juga ini. Iya. Make up. Udah lama, Mbak, make up? Make up itu mulai make up dari kelas 2 SMK, sekitaran tahun 2016. 2016 udah pemadaman ya, Mbak ya. Itu masih sekolah. Nah, itu berarti kan Mbak sibuk banget nih. Kuliah lah, belum yang muah itu, Manggala Agni. Itu gimana cara bagi waktunya nih, Mbak Anggun? Kan kalau untuk kuliah ya Sabtu Minggu. Jadi itu jadwal libur kantor kan. Nah, terus kalau untuk yang kerja make upin ini, kalau untuk di hari-hari kerja itu kita make upnya pagi-pagi, jam subuh sekitar jam 4 tuh udah gerak. Kalau Bayi kesibukan di lain selain di kerja di Manggala Agni? Nggak ada sih, saya selain di Manggala Agni ya ibu rumah tangga aja. Ibu rumah tangga. Tapi kesibukan ibu rumah tangga memang sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Iya benar. Ibu rumah tangga itu bukan cuman, tapi itu banyak banget pekerjaan, iya kan. Belum lagi ngurus anak-anak, suami itu tadi kan. Beberapa waktu yang kesita untuk pekerjaan itu mau nggak mau juga harus bisa dibayar gitu ke keluarga ya. Jadi kalau weekend lebih banyak habisin waktu sama keluarga. Jadi kalau weekend tuh biasanya memang me time ya, Mbak. Me time, oke benar-benar. Apa ini Mbak me time Mbak Iis nih? Biasanya ya buat olahraga. Oh, olahraga juga. Baru kita ajak jalan anak-anak gitu kan. Iya benar sih, olahraga juga penting juga ya buat kita lagi di usia yang inilah ya. Benar sekali. Iya, olahraganya apa Mbak Iis? Saya biasanya ikut senam. Ikut senam? Iya. Zumba ya. Aktif ya Mbak ya berarti? Lumayan sih. Lumayan aktif ya. Ya Mbak juga ini, mungkin Mbak Un juga bisa contoh untuk olahraga gitu kan. Karena kan kegiatan padat itu harus seimbang, harus benar banget, harus seimbang, nggak bisa condong cuman karena kan kesehatan juga nomor 1 ya Mbak. Kalau kita sakit kan nggak bisa ngapa-ngapain. Kalau sakit udah nggak bisa ngapain. Iya benar. Harus semuanya terbengkalai, anak, suami, kerjaan. Bener sih. Olahraga penting itu. Jadi kita juga harus meluangkan waktu untuk olahraga, bukan menunggu waktu kosong, tapi meluangkan waktu untuk olahraga. Terus ada pengalaman suka dukanya nggak? Mbak Is sama Mbak U dulu. Mbak Is. Suka duka ya? Iya, suka duka. Suka dan duka. Mau dukanya dulu atau sukanya dulu ya? Aku sih dukanya aja dulu. Dukanya ya. Aduh. Kalau dukanya itu Mbak ya, kita tuh bekerja udah lama di Manggala Agni. Ketika kita mendengar ada teman kita yang sakit,
bahkan sampai ada yang teman seperjuangan itu ya? Iya, bahkan sampai ada yang meninggal. Di situ tuh kerasa banget gitu sedihnya Mbak, kehilangannya. Dia sampai mau nangis saya. Aduh. Ada kain lap. Tisu. Oh enggak, tisu. Iya itulah Mbak. Itu kain per, Pak. Iya. Ya gitu lah Mbak. Iya, Kita karena kehilangan banget kan kalau aduh baru dengar ada teman yang sakit sampai dirawat di rumah sakit, apalagi dia mungkin usianya udah Senior sangat, lah. iya senior sekali kan. Senja ya? Sudah senja senior. Itu sedih banget, ini dia bisa sehat nggak ya, kepikiran gitu kan Iya. Mbak. Pokoknya kita doain terus pasti dia biar sehat kita gitu. bareng-bareng terus. Apalagi terus ada yang sampai tutup usia meninggal gitu kan, disitulah dukanya Mbak. Sedih banget lah. Kehilangan ini ya, kayak sahabat, kayak teman Keluarga seperjuangan. gitu Keluarga kan, karena betul. udah keluarga dianggap. Sukanya lagi. Aku nangis ya, jadi sedih ya. Kita sih berharapnya semuanya sehat-sehat ya Mbak ya. Semuanya tetap apa ya, tetap peduli juga sama diri sendiri, kondisi sendiri gitu, sehingga bisa tetap terus bersama-sama gitu kan. Nah kalau sukanya nih Mbak, Selama 16 tahun di Manggala Agni pasti banyak banget ya Mbak sukanya. Dimana di Manggala Agni kita dapat teman baru, keluarga baru, terlebih lagi pengalaman baru. Dari kita yang nggak pernah masuk hutan, iya ya. kita jadi tahu kan. Kita yang tadinya nggak pernah ke desa-desa, jadi tahu juga. Terus kita juga dapat ilmu baru ya Mbak. Mungkin yang nggak bisa kita dapat di tempat lain. Betul gitu. ya. Kayak bener sih, kayak pengalaman baru. Nggak semua orang loh bisa kesempatan keliling desa Iya, untuk gitu kan. patroli. Mungkin kalau nggak kerja di Manggala Agni nggak kemana-mana Iya, kan. ketemu sama Pak Camat semua Iya. yang di Muara Jambi kan ya, di kota Jambi. Bener lah, pengalaman juga. Betul sama keluarga. Iya. Gitu. Nah kalau Mbak Anggun nih, suka dukanya jadi Manggala ini walaupun masih 1,5 tahun ya Mbak ya, tapi udah banyak banget pasti kegiatan yang dilakuin Mbak Anggun. Suka dukanya sama menjadi Manggala Agni. Versi Mbak Anggun. Kalau untuk duka tidak banyak sih. Tapi nggak sedikit juga. Nggak sedikit juga. Bukan. Nggak, yang netral lah Iya. gitu kan. Paling kayak dukanya itu kalau dapat lokasi patroli yang jauh, medannya kan jelek, terus kondisi cuacanya itu sempat hujan gitu kan, pengen nangis rasanya karena jauh lokasi kan, mau tidak mau harus nyampe gitu dengan estimasi waktu yang sudah ditentukan tadi. Kalau sukanya apa Anggun? Kalau untuk sukanya banyak, Tapi nggak sedikit juga. tidak sedikit karena kan banyak. Iya juga. Iya. Apa lagi? Ya kayak kita ketemu yang kata Mbak Is tadi kan, kita ketemu orang baru, terus kita kumpul-kumpul sama keluarga yang di kantor, kan abang-abang di kantor sudah jadi keluarga juga kan. Terus ke tempat-tempat baru, sukanya kayak gitu. Benar juga kata Mbak Is, kalau nggak kerja nggak jalan-jalan. Definisi nggak kerja nggak jalan-jalan. Jadi Manggala Agni. Iya, maksud kerja kalau nggak kerja di Manggala Agni nggak jalan-jalan. Karena kan kalau seandainya kerja di tempat Jalan-jalannya lain, juga kan bukan cuman sekedar jalan-jalan ya. Nggak cuma menyambangi ini masyarakat. Iya, Kita pengalamannya ketemu banyak kita sekali. Iya. terus juga kan kita koordinasi ke desa-desa. Kita kenal kepala desa, kita tahu nama-nama kepala desa, kita tahu wilayah-wilayah kerja. Bahkan ada desa yang tidak pernah Anggun tahu, jadi tahu ya karena itu. kayak desa di kecamatan Geragai, nggak tahu kalau ada namanya desa Kota Baru. Oh, ada desa namanya Kota Ada Baru. desa namanya Kota Baru. Kota Baru. Oh, bukan itu Gunung ya. kan. Bukan. Nah, iya, dari situ oh ternyata ada loh. Kayak juga nyampe di desa orang tuh kan kita lihat ada pemandangan juga, terus kayak iya respon-responnya masyarakat juga baik-baik kan, jadi ada pengalaman yang tersendiri gitu kan, yang unik gitu. Iya. Kalau aku nangkepnya ya dari Mbak Is maupun Mbak Anggun ini tuh sebenarnya pekerjaan ini tuh nggak mudah gitu kan. Pekerjaan ini tuh membutuhkan fisik yang kuat, waktu yang banyak, dan juga mungkin pengorbanan untuk orang-orang terdekat yang tersita ya. Cuman Mbak Anggun sama Mbak Is tuh sama dalam satu hal, menjalannya dengan enjoy gitu. Iya. Kayak tadi
bisa memanfaatkan patroli sekalian jalan-jalan, mengenal hal yang baru. Itu kan kayak apa ya, mengakali kesusahan tuh dengan kesenangan gitu ya. Jadi emang itu bisa jadi pelajaran berharga untuk kita semua ya. Kalau hal yang berat itu kita bisa lalui kalau kita jalanin dengan enjoy dengan semangat, happy gitu kan. Dan bukan sebuah halangan. Kalau kita ini cewek itu bukan halangan loh. Walaupun berhalangan ya kadang-kadang sebulan sekali kan. Tapi ini tuh bukan halangan untuk kita tuh, kita bisa loh untuk melakukan ini semua, nggak cuma cowok laki-laki nih, cewek pun bisa, dan juga enjoy jalanin ini, nggak bukan sebuah beban itu. Mungkin Mbak ada yang mau disampaikan nggak untuk teman-teman ini, khususnya untuk cewek-cewek yang di luar sana yang mungkin masih kepikiran aku nih cewek nih, mungkin untuk orang-orang sekitarku nih, aku nih nggak cocok kok kerja kayak gitu. Mungkin banyak orang yang menganggap itu bukan pekerjaan cewek. Mungkin dengan statement Mbak Anggun sama Mbak Iis mungkin bisa membangkitkan semangat. Oh Mbak itu tuh bisa loh, kenapa aku enggak? Dari siapa nih, Mbak Anggun atau Mbak Iis dulu? Mungkin saya juga dari yang muda. Oke, siap. Terkhususnya untuk teman-teman di luar sana, apalagi yang perempuan, jangan pernah minder ataupun malu dengan apapun pekerjaan kita. Semua pekerjaan itu ada konsekuensi. Ada suka, ada duka. Apapun hasil pekerjaan kita harus tetap dijalankan dengan semangat. Dan kita juga jangan pernah putus asa dalam segala hal. Intinya, jangan pernah bosan untuk mencoba hal baru. Luar biasa. Apa ya, semangat mudanya itu ya, semangat mudanya membara dan berbahaya enggak ya? Berbahaya, itu lagu Superman is Dead. Nah sekarang kalau dari Mbak Is nih, buat perempuan-perempuan di luar sana, jangan pernah pesimis. Kalau punya cita-cita yang biasanya digandrungi oleh lelaki, pokoknya kita harus tetap semangat, maju terus, kita pasti bisa. Luar biasa. Mbak Is bisa gitu loh ya, Anggun bisa gitu loh ya. Kita pasti bisa. Oke Mbak Iis, oke Mbak Anggun, terima kasih atas waktu yang diluangkan untuk kita bisa ngobrol-ngobrol sangat bermanfaat dan membuka membuka mata batin, bukan mata batin juga ya, membuka wawasan kita, membuka pengetahuan kita, membuka ternyata ini bisa loh, ternyata ini tuh nggak mudah tapi bisa kok gitu kan. Jadi kita paham semua bagaimana cewek bekerja, bagaimana kita di lingkungan pekerjaan seperti itu ya. Semoga dengan adanya obrolan kita ini bermanfaat untuk teman-teman yang lagi nonton YouTube ini seperti itu. Nonton YouTube ini. Semoga dengan ada obrolan ini bermanfaat untuk teman-teman yang di luar sana yang mungkin sedang mencari-cari jawaban dari setiap pertanyaan. Bisa tercerahkan dengan ini semua. Baiklah teman-teman, sampai jumpa di podcast selanjutnya. See you, bye-bye.